Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Joko Supriyanto yang akan membahas tentang materi logaritma. Nah, apa itu logaritma? Mari kita kaji lebih lanjut. Nah, yang pertama, pengertian logaritma. Nah, logaritma merupakan inverse. Ya, inverse itu adalah kebalikan dari eksponen. Kita tahu eksponen itu adalah bentuk pangkat, ya. Jadi logaritma itu adalah merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Secara umum ditulis dengan, nah, kalau ada bentuk pangkat, kita tahu kemarin bentuk pangkat itu ditulis seperti ini, misalkan A pangkat C itu sama dengan B, ya. Nah, jadi A ini basis, C pangkatnya, dan B itu hasilnya. Maka ini berlaku jika dan hanya jika, ya. Jadi kalau diubah menjadi bentuk logaritma itu menjadi A log B sama dengan C. Perhatikan letaknya, yang A semula di sini di bawah, basisnya itu menjadi di atas. Jadi A itu adalah basis dari logaritma. Kemudian B. Nah, kalau di bentuk pangkat itu B sebagai hasil, kalau di logaritma B itu yang dilogaritmakan, log B sama dengan C. Nah, kalau C itu dibentuk pangkat sebagai pangkatnya, kalau di logaritma C sebagai hasilnya, ya. Seperti itu untuk definisi dari bentuk logaritma. Nah, di sini A lebih dari 0, ya. A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. A disebut bilangan pokok logaritma atau basis. B disebut numerus, yaitu bilangannya dilogaritmakan, di B ini. Kemudian C ini adalah hasil dari logaritmanya. Baik, selanjutnya contoh logaritma. Sini ada contoh bentuk pangkat 2 pangkat 3, ya, sama dengan 8. Nah, kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 8, ya. 2 kali 2 kali 2 kemudian 8. Kemudian kalau kita ubah, kita tulis menjadi bentuk logaritma, itu menjadi, ya, kita tadi 2-nya menjadi di atas, jadi 2 log, nah, hasilnya sebagai logaritmanya 8. Kemudian pangkatnya sebagai hasil dari logaritmanya. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu bisa diubah menjadi logaritma 2 log 8 sama dengan 3, ya. Perhatikan, ya, letaknya 2 yang semula di sini menjadi di atas. Hasil dari pangkatnya menjadi yang di logaritmakan. Kemudian pangkatnya menjadi hasil dari logaritma. Seperti itu, ya, untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ada 7 pangkat 2 sama dengan 49, ya. 7 kali 7 adalah 49. Maka kalau kita tulis ke bentuk logaritma menjadi, ya, perhatikan, ya, basisnya ini menjadi di atas logaritma. Nah, ini hasil dari bentuk pangkatnya ini menjadi yang dicari, ya, yang dilogaritmakan. Kemudian pangkat ini sebagai hasil dari logaritmanya, ya. Perhatikan letak-letaknya, posisinya 7 jadi di atas, kemudian ini hasil pangkatnya jadi yang dilogaritmakan, pangkat dari eksponennya ini menjadi hasil dari logaritmanya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ada 3 pangkat min 4, ya, 3 pangkat min 4 itu kalau hasilnya adalah 1/81, ya. Di 3 pangkat min 4 itu adalah hasilnya 1/81. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka menjadi, ingat, ya, tadi ini menjadi di atas, kemudian ini menjadi di hasilnya, ya. Jadi negatif 4 ini adalah hasil dari logaritma. Jadi menjadi 3 log, ya.
3 menjadi di atas logaritma 1/81. Ini adalah hasil dari bentuk pangkat. Kalau di logaritma yang di logaritmakan sama dengan kalau di bentuk pangkat negatif 4 atau min 4, ini menjadi hasil dari logaritmanya. Ya, perhatikan letak-letaknya ya. 3 jadi di atas, hasil bentuk pangkatnya menjadi yang di logaritmakan, kemudian pangkatnya sebagai hasil dari logaritma. Baik, kita lanjutkan. Sekarang contohnya misalkan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu adalah 10.000. Ya, kita tahu ya. 10 pangkat 4 itu adalah 10.000. Kalau kita ubah menjadi logaritma, maka menjadi, nah, basisnya menjadi di atas 10 log, ya, log 10.000. Ini adalah hasil dari bentuk pangkat. Nah, kemudian sama dengan 4 ini adalah pangkat, ya, pangkatnya ini. Oke, nah, perlu kalian ketahui 10 log 10.000 sama dengan 4 ini bisa ditulis, ya. Jadi kalau logaritma yang berbasis 10 itu biasa juga ditulis, cukup ditulis dengan ini ya, log 10.000 sama dengan 4 ya. Jadi basis 10 itu cukup hanya ditulis dengan log 10.000. Jadi tidak perlu ditulis 10-nya, cukup langsung log 10.000. Nah, ini hasilnya berapa ya? Ini kan 4. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi nanti kalau ada log 10 atau log 5, log 2, log 3, maka itu otomatis sebenarnya itu basisnya adalah 10, cuma dia tidak dituliskan. Itu ya, harus kalian pahami itu. Baik, kita lanjutkan untuk sifat-sifat logaritma. Nah, untuk sifat-sifat logaritma ini nanti ada beberapa sifat ya. Ada 10 sifat. Ini yang pertama, kita tulis 5 dulu. Ya, yang pertama ini ada sifat yang adalah P log A dikali B. Jadi kalau ada logaritma dengan ini bentuk perkalian ya, A kali B ya, dengan basisnya P, maka ini berarti sama dengan, ya, ini berarti artinya itu bisa ditulis menjadi atau bisa diuraikan menjadi P log A. Nah, P basisnya dari sini ya, P log A plus P log B. Jadi plus ya, menjadi plus P log B ya. Jadi kan ingat kalau ada bentuk perkalian seperti ini maka bisa diuraikan menjadi P log A plus P log B. P-nya berasal dari basis yang ada di sini. Nah, ini diuraikan menjadi penjumlahan ya. Itu kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, kalau ada P log A per B. Nah, ada P log A per B. Pembagian ya sekarang A log A per B, maka bisa ditulis, bisa diuraikan menjadi P log A min P log B ya. Ya, menjadi P log A dikurangi P log B. Jadi kalau ada pembagian A per B, A dibagi B seperti ini, bisa diuraikan menjadi P log A min P log B. Nah, ini berlaku juga untuk kebalikannya. Jadi kalau ada bentuk logaritma P log A min P log B, itu juga bisa disederhanakan menjadi P log A per B. Ini juga sama ya, atasnya tadi. Kalau ada bentuk logaritma seperti ini dengan catatan P-nya harus sama, itu bisa nanti dijadikan satu menjadi perkalian. Kalau pengurangan menjadi pembagian. Itu yang sifat kedua. Sifat ketiga, kalau ada P log A pangkat N ya, P log A pangkat N, jadi A nya itu pangkat N, maka ini bisa ditulis menjadi N kali ya. Jadi N nya nih, pangkatnya A ini itu bisa maju ke depan, pindah ke depan. Jadi N kali P log A ya, N kali P log A ya. Ini juga berlaku
sebaliknya ya. Jadi kalau ada N kali P log A itu bisa ditulis menjadi P log A pangkat N. Itu ya, itu yang harus kalian perhatikan. Ini sifat yang ketiga bentuk logaritma. Kemudian yang sifat keempat, kalau ada A log B, ini ya umum, untuk umum ya, ini kalau ada sembarang bilangan, A itu sembarang bilangan, B itu juga sembarang bilangan, P juga tadi ya, ini sembarang bilangan ya. Ya, kalau ada sembarang bilangan, misalkan A log B itu juga bisa ditulis atau diberikan menjadi P log B per P log A. Ya, perhatikan ini ya, P log B, B-nya dulu ya di atas, per P log A. Hati-hati jangan sampai terbalik. Nah, P-nya ini itu bilangan tertentu ya. Nanti biasanya menyesuaikan dari soal yang ada di soal itu, biasanya nanti kita sesuaikan P-nya. Jadi ini sembarang bilangan juga ya. Bilangan itu sama ya, P-nya atas bawah sama. Itu untuk sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, ada P log A dikali A log B. Ya, di sini perhatikan P log A dikali A log B. Nah, ini itu bisa disingkat atau diringkas menjadi P log B. Ya, jadi ini itu tidak gini lah. Nah, jadi langsung cukup menjadi P log B. Ini ya. Ini sifat yang kelima. Itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang keenam. Nah, ini sifat yang keenam, jadi ada 10 sifat nanti ya. Sifat keenam itu di sini kalau ada A pangkat N log B pangkat N. Jadi ini basisnya dipangkatkan. Kemudian ini B-nya itu juga pangkat. Basisnya pangkat, B-nya juga pangkat. Maka ini bisa diuraikan atau diubah ke bentuk lain untuk menjadi M per N. M-nya dari ini, pangkat ini, ini, kemudian per N dari sini, pangkat basisnya ini. Nah, jangan sampai kebalik ya, yang belakang dulu, per yang depan, dikali dengan A log B. Nah, jadi pangkatnya ini udah hilang ya, karena sudah pindah di depan seperti ini. Itu untuk sifat yang keenam. Kemudian untuk sifat yang ketujuh, kalau ada A pangkat, ini adalah pangkatnya ya, A pangkat A log B, jadi A pangkat log A log B, maka ini sama dengan hasilnya itu langsung tulis B ya. Ini sifat logaritma yang ketujuh ya. Kalau dengan syarat ini harus sama ya, ini A, ini A, karena nanti langsung aja itu hasilnya adalah B itu. Oke, untuk yang ke-8, sifat yang ke-8, kalau ada P log 1 ya, ada P log 1 itu langsung saja hasilnya adalah 0. Itu sembarang, jadi P ini adalah sembarang bilangan ya, sembarang bilangan. Ada P, jadi berapapun bilangan log 1 itu hasilnya adalah 0. Itu. Kemudian yang ke-9, sifat yang ke-9 ada A log A. Nah, di sini sama ya, A log A, basisnya A, yang dilogaritmakan juga A, maka hasilnya adalah 1. Ini sifat yang ke-9. Ingat, ini harus sama. Kalau sama ini langsung aja hasilnya 1. Untuk sifat yang ke-10 ada 1 per A log B, 1 per A log B ya, per log ya ini ya, maka hasilnya adalah, perhatikan ini B log A. Jadi ini berganti ya, berpindah tempat. Per A log B, hanya basis B yang dilogaritmakan. Itu untuk menghilangkan pecahan ini itu sama aja dengan membalik ya, dibalik B nya menjadi basis, A nya menjadi yang dilogaritmakan. Seperti itu untuk sifat-sifat logaritma. Jadi ada 10 sifat ya yang perlu kalian ketahui, hingga nanti untuk bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal dalam logaritma. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal tentang penyederhanaan logaritma. Nah, yang pertama, misalkan di sini ada logaritma 2 log 16. 2 log 16. Nah, caranya adalah
kita sederhanakan dulu. Log 16 itu kan bisa kita ubah bentuk pangkat ya, menjadi 2 log 2 pangkat 4. Jadi 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 4. Kemudian ini kita ubah seperti ya tadi, salah satu sifat tadi ya, sifat ini P log A pangkat N itu menjadi N kali P log A. Jadi pangkatnya jadi di depan ya. Sama ini ya, 2 log 2 pangkat 4, maka pangkatnya ini jadi di depan. P4 kali 2 log 2. Itu ya. Jadi sesuai dengan sifat yang ketiga. Ini harus, jadi kalian harus bisa melihat sifat-sifat yang ada yang tadi saya jelaskan di depan ya. Ini sesuai dengan sifat yang ketiga, maka pangkatnya pindah di depan. 4 kali 2 log 2. Nah, kita tahu bahwa 2 log 2 itu 1 kan. Nah, ini adalah 1, maka langsung aja kita tulis ya, 4 kali 1. Sifat yang ke-9 ya, A log A itu 1. Kalau ada ini basis dan yang di logaritmakan itu sama, maka nilainya 1. Oke, berarti ini 4 kali 1 ya, hasilnya adalah 4. Itu untuk contoh logaritma penyederhanaan. Jadi 2 log 16 itu bisa ditulis menjadi sama dengan 4. Nah, cara ini ada juga bisa kita gunakan cara alternatif lain ya, bahwa kita tahu bahwa 2 log 16 itu sama aja dengan, kita ingat yang tadi di awal, jadi logaritma itu adalah inverse dari bentuk pangkat, maka hasil dari logaritma itu adalah sebenarnya adalah pangkatnya ya, pangkatnya dari bentuk pangkat itu ya. Jadi 2 log 16 itu bisa berubah menjadi 2 pangkat berapa sama dengan 16 ya. Nah, kita tahu bahwa yang menghasilkan 16 itu ya hanya 2 pangkat 4 ya. Itu juga boleh kalau kalian mau mencari nilai dari logaritma itu ya. Jadi 2 log 16 bisa juga dicari pakai bentuk pangkat, atau juga pakai cara yang ini juga boleh ya. Seperti itu untuk yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk yang contoh selanjutnya, 9 log 27. Oke. Nah, 9 log 27 cara menyelesaikannya adalah kita ubah dulu 9 ini menjadi bentuk pangkat, 27 juga menjadi bentuk pangkat ya. Jadi intinya untuk logaritma ini kita harus bisa banyak berlatih ya, sehingga bisa terbiasa menyelesaikan soal ini. Jadi 9 kita ubah menjadi bentuk pangkat terlebih dahulu, 3 pangkat 2. Kemudian 27 juga sama, kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, kita ingat tadi ada sifat A pangkat N log B pangkat M itu menjadi M per N kali A log B. Jadi pangkat ini, pangkatnya B ini M per N kali A log B. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi 3 per 2 kali 3 log 3 ya kan, sesuai dengan sifat yang ke-6 ini, M per N kali A log B. Jadi ini menjadi 3 per 2 kali 3 log 3. Nah, kita tahu 3 log 3 itu kan sama ya, jadi 1, hasilnya adalah ya sesuai dengan sifat yang ke-9, 3 per 2 kali 1. 3 per 2 kali 1 adalah 3 per 2. Itu untuk contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang selanjutnya. Nah, log 1000 ya, log 1000. Maka cara menyelesaikannya adalah ada alternatif penyelesaiannya, yaitu log 1000 kita ubah log 1000-nya itu menjadi 10 pangkat 3 ya. 1000 itu kan sebenarnya 10 pangkat 3 kan ya. Jadi 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 1000 ya. Baik, log 10 pangkat 3.
Kemudian kita ingat tadi ya, sifat yang ketiga P log A pangkat N, N-nya menjadi pindah di depan, N kali P log A, maka ini menjadi 3 kali log 10. Nah, kita tahu kalau log 10 itu sebenarnya di sini kalau nggak ditulis basisnya, ini sebenarnya itu ada 10 ya, tapi tidak ditulis ya, maka ini nanti kalau menjadi 10 log 10 itu kan 1 kan, sehingga sini adalah 3 kali 1 sama dengan 3 ya, jadi log 1000 adalah sama dengan 3. Seperti itu ya cara mencarinya. Ingat ya, jadi kalau ada basisnya maka otomatis itu adalah basisnya 10, atau juga langsung ya log 1000 ini bisa kita cari dengan bentuk pangkat tadi. 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000, yaitu 10 pangkat 3. Itu ya untuk hasil dari logaritma 1000, akan bisa kalian cermati. Baik, kita lanjutkan. Misalkan ada 3 pangkat 3 log 6. Nah, kita ingat tadi ada sifat kalau A pangkat A log B sama dengan B ya. Ini sama ya, kalau sama ini hasilnya langsung B. Maka kalau ada 3 pangkat 3 log 6, maka karena ini sama, maka hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Itu untuk yang contoh ini. Oke, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. 8 pangkat 2 log 7. Nah, ini enggak sama ini, 8 sama 2. Nah, kita coba ubah 8 ini menjadi bentuk pangkat. Nah, intinya kalau bentuk logaritma itu kita sederhanakan dulu bentuk pangkat ya, intinya gitu. Kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Nah, sama juga 8 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, menjadi 8 itu adalah 2 pangkat 3 pangkat 2 log 7 ya. Oke, baik, kemudian karena di sini pangkat 3, maka ini itu sebenarnya adalah perkalian 3 kali 2 log 7, maka ini menjadi 2 pangkat 3 kali 2 log 7 ya. Jadi ini kita buka kurungnya, maka ini adalah bentuk perkalian dari 3 dengan 2 log 7. Nah, kita ingat ada sifat logaritma P log A pangkat N kali N, jadi yang atas ini ya kita ubah dulu menjadi ini P log A pangkat N itu adalah N kali P log A. Jadi ini bisa kita ubah menjadi sebaliknya ya, ini ke sini. Nah, maka ini menjadi 2 pangkat 2 log 7 pangkat 3. Jadi 3-nya ke belakang ya, sini ke pangkat 7-nya ini 7 pangkat 3. Jadi 2, jadi bentuk ini menjadi bentuk ini ya, sesuai dengan sifat yang ketiga tadi. Jadi ini berlaku berkebalikan ya, pindah dari depan pindah ke belakang menjadi pangkat, 3 pindah ke belakang menjadi pangkat. Seperti itu ya. Baik, ini menjadi karena ini sama kan, nah, maka sama, maka sesuai dengan sifat yang ketujuh, kalau ini sama kan langsung hasilnya B kan, ya, hasilnya langsung 7/3. 7/3 itu berapa? Yaitu 343. Itu ya untuk contoh ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada contoh lagi, misalkan ada 3 log 18 dikurangi 3 log 6 ditambah 3 log 3 ya. Jadi ini ada bentuk pengurangan logaritma, kemudian bentuk penjumlahan ya. Kita lihat ini basisnya sama, kemudian yang dilogaritmakan juga ini berbeda nih. Nah, alternatif penyelesaiannya, caranya yaitu kita ingat ada sifat logaritma ini ya. Kalau ada bentuk perkalian, logaritma bisa diuraikan menjadi bentuk penjumlahan. Ini dengan P-nya ini sama. Bentuk pembagian ini berlaku sebaliknya ya. Kalau ada bentuk penjumlahan bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Yang kedua juga sama, bentuk
pengurangan bisa diubah menjadi bentuk pembagian. Ya, perhatikan ini P-nya sama ya. Nah, ini juga bentuk pengurangan. P-nya sama, 3 kan. Bentuk penjumlahan, P-nya juga sama. Nah, maka bisa kita gunakan. Nah, kalau ini kan cuma ada 2. Kalau ini ada 3 gimana? Nah, kita dua-dua dulu caranya. Nah, yang pertama ini dulu, yang ini ya. Kemudian dengan yang ini. Penjumlahan dulu. Baru kemudian nanti yang pengurangan. Nah, ini hasilnya nanti adalah P log 18 dikali 3. Nah, karena ini pengurangan itu menjadi pembagian, maka ini menjadi per 6. Kita bagi 18 dengan 6 itu adalah dapatnya 3, hingga menjadi 3 log 9. Nah, 3 log 9 itu berapa? Nah, kita tahu ini sama aja mencari 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, maka yaitu 3 pangkat 2, maka hasilnya 3 log 9 itu adalah 2. Baik, itu ini untuk contoh terakhir. Selanjutnya silakan untuk memperjelas kemampuan kalian atau untuk berlatih dalam menyelesaikan atau masalah logaritma. Silahkan kalian kerjakan contoh-contoh atau soal-soal di bawah ini, dari 1 sampai 5 akan kalian kerjakan. Baik, untuk kalau nanti ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.